leher, di pundak, di belikat. Alhamdulillah. Ada nggak yang suka punya penyakit pundaknya sakit-sakitan, belikatnya sakit, kemudian ada lagi lehernya sakit, kepalanya bagian belakang sakit. Nah, apapun ya, semua penyakit yang ada di puncak kepala, kepala bagian belakang, leher, tengkuk leher, pundak kanan dan kiri, belikat, itu penyakit yang disebutnya wilayah sidikin. Penyakit yang masuk wilayah sidikin. Penyakit yang itu penyebabnya gara-garanya Pak, pertama disebabkan karena adanya beban pikiran perkara dunia. Beban pikiran perkara dunia itu misal contoh, orang menumpuk pekerjaannya nggak selesai-selesai, itu jadi beban pikiran. Atau memikirkan besok mau makan apa dan lain sebagainya. Memikirkan perkara habluminanasnya, memikirkan suami berlebih, memikirkan istri berlebih, memikirkan anak berlebih. Intinya beban pikiran perkara dunia yang berlebih. Sehingga menjadikan otot-otot itu pada tegang. Bahkan nanti dari tegang itu bukan hanya tegang, nanti punuk bisa jadi tebal. Sok teman-teman punuknya dipegang, kalau tebal itu nanti bisa berdampak ke secara medis, nanti bisa ke kolesterol, bisa ke hipertensi, nanti bisa juga ke vertigo dan lain sebagainya. Itu punuk. Punuk ini disebutnya titik kahil. Punuk ini semakin tebal pasti semakin cepat pusing, semakin gampang pusing. Kepalanya semakin sering sakit kalau punuknya tebal. Makanya punuk ini nggak boleh tebal. Bagaimana cara mengecilkannya? Kurangi pola pikir berlebih perkara dunia. Keinginan, harapan, angan-angan dunia, kurangi. Kemudian ketakutan, kekhawatiran, kecemasan perkara dunia, kurangi. Itu seperti itu. Lalu gimana jika sakitnya hanya sebelah kanan saja? Atau sakitnya hanya sebelah kiri saja? Ingat, sebelah kanan itu hablum minannas, rahmatan lil alamin. Sebelah kiri itu hablum minallah. Orang yang sering sakit pada pundak, pundak disebutnya apa? Beban. Beban. Pundak disebutnya bintang, amanah. Jadi Allah titipkan kita amanah itu pasangan, harta, anak. Itu amanah kita. Namun kalau diri kita ada sikap, ada sifat, ada perilaku yang justru dengan amanah kita kurang baik, nanti akan muncul sakit pada pundak. Contoh, seorang istri sering marah-marah ke suami, pundaknya sakit. Begitupun sebaliknya, seorang suami yang sering ngambek, sering marah-marah ke istri, sakit pundaknya. Atau ke anaknya, sama. Kalau kita sering marah-marah, sering ngambek ke pasangan kita, ke anak kita, nanti pundaknya sakit. Sakit. Apalagi sampai bermusuhan. Nah, bertengkar 3 hari nggak selesai-selesai. Nanti pundaknya sakit. Perkara dunia, mungkin gara-gara anaknya malas mandi, dimarahin. Nanti pundak kita juga ikut sakit, teman-teman. Atau mungkin karena kebutuhan ekonomi, suami dimarahin. Nah, nanti pundaknya sakit. Dari situlah datangnya penyakit-penyakit pada pundak. Nah, lalu jika pundaknya hanya satu saja, pundak kanan sakit sampai ke belikat. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena kecintaan berlebih perkara dunia yang melahirkan kekhawatiran kepada hablum minannas. Contoh, khawatir dengan kondisi anak yang lagi sakit atau kondisi pasangan yang lagi sakit. Khawatir dengan kondisi seseorang, khawatir akan hari esok dan lain sebagainya. Itu nanti muncul penyakit pada pundak sebelah kanan atau belikatnya. Pegel-pegel nanti penyakitnya. Jadi gampang sekali pegel. Gampang sekali pegel. Nah, itu seperti itu. Lalu kalau pundaknya sebelah kiri, belikat sebelah kiri, dari mana penyebabnya? Ingat, sebelah kiri disebutnya hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Sesuatu yang hubungannya dengan Allah dalam dunia itu sesuatu yang sudah dijamin, yaitu terkait perkara jodoh, rizki, dan mati. Orang yang memikirkan perkara rizki berlebih, contoh, besok mau makan apa, besok uang dari mana, besok angsurannya gimana, bayaran sekolah gimana, besok gimana. Nah, nanti akan muncul sakit pada pundak sebelah kiri dan belikat. Lalu ketika orang memikirkan berlebih, belum dapat jodoh, kondisinya nggak sama kayak yang lain, selalu mengeluh dengan keadaan. Nah, itu pun sama, nanti belikat dan pundak kirinya sakit. Apalagi ketika memikirkan kematian. Setiap hari takut mati. Datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati. Sebagaimana orang-orang anxiety. Saya tanya kepada teman-teman yang terkena anxiety, yang setiap hari dihantui rasa takut mati. Sakit nggak pundak kirinya, sakit nggak belikat kirinya? Orang yang terkena anxiety gimana?
Orang yang terkena anxiety, yang setiap hari berpikir takut mati, datang pagi, datang siang takut mati, pundak sebelah kiri sama belikat kirinya sakit nggak? Sakit kan? Nah, tuh, itu bukti nyata penyakit kita itu disebabkan karena sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Itu seperti itu, ya. Itu penyakit-penyakit yang di pundak. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Bagaimana jalan sembuhnya? Satu, kurangi beban pikirannya, perbaiki penyebabnya. Nah, sambil dikurangi, lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Banyak sekali ikhtiarnya. Satu, pakai kompres hangat, tempelkan di leher, di tengkuk ya. Kalau kompres hangat itu nempelkannya di sambungan antara pundak dan leher, di punuk. Itu kompresnya di situ. Kompres di situ nanti bisa untuk mengurangi. Atau mungkin dengan cara berbekam, itu pasti menyembuhkan. Karena yang menjamin, yang ngasih jaminan sembuh itu Rasulullah ya. Kemudian bisa juga dengan terapi angin. Dengan terapi angin itu juga bisa langsung enteng pundaknya. Bisa langsung enteng lehernya. Itu dengan terapi angin. Atau mungkin bisa dengan sedotan. Nah ini lama nih nggak dikasih tahu. Bentar ya, saya tak ambil sedotan dulu. Bentar. Ada satu terapi namanya terapi sedotan. Nah ini dahsyat banget teman-teman. Bentar ya. Yuk. Teman-teman punya sedotan nggak di rumah? Sedotan air mineral. Punya nggak sedotan air mineral? Yang penting sedotan air mineral ya, nggak mesti warnanya sama ya. Yang penting sedotan air mineral. Ya, punya nggak? Nah, nanti setelah ini terapi angin ya. Ini namanya sedotan. Sedotan ini bisa jadi ikhtiar berbagai macam penyakit. Sedotan. Nih ya, sedotan kan bentuknya seperti ini ya. Ujungnya runcing, satu ujungnya runcing. Nah, ini bisa jadi ikhtiar berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Bahkan kemarin, udah agak lama ya, ada yang testimoni, secara kejepit, nggak bisa jalan. Rutin pakai terapi ini, orangnya sambil memperbaiki penyebabnya, sembuh teman-teman, sekarang udah bisa jalan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, asam lambung yang biasanya kambuh, di saat kambuh di terapi seperti ini, alhamdulillah berkurang, intensitas durasi kambuhnya, sekarang mulai berkurang, bahkan udah nggak kambuh lagi. Nah, ini pakai sedotan. Teman-teman pernah melihat nggak? Ada orang begal tahun 2017 atau 18 gitu. Kemudian ketangkap, digebukin. Dia diem aja. Meskipun badannya babak belur, dia diem. Tidak merasakan kesakitan. Namun begitu ada security, pakai selang air 1 meter, selangnya basah, dicambuk pelan-pelan kayak gini, orangnya jengkelitan kesakitan. Kenapa bisa seperti itu? Ingat, ada rahasia di balik kekosongan. Ya, selang bentuknya bulat, tengahnya ada kosong. Begitupun sedotan, bentuknya bulat, tengahnya ada kosong. Di balik kekosongan itu ada kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Ada kekuatan yang luar biasa. Di mana kalau pitutur Jawa itu kunci kesaktian itu goleti galih kangkung. Teman-teman tahu nggak goleti galih kangkung? Galih itu apa? Galih itu intisari kekuatan dari kayu. Intisari, dalamnya, kekuatan paling dalam. Sedangkan galihnya kangkung itu kekosongan. Jadi kalau orang ingin kuat, dalam arti kuat itu apa? Kuat mentalnya, kuat imannya, kuat segala-galanya. Itu harus bisa mengosongkan diri dari keinginan, harapan, angan-angan dunia. Nah inilah di balik kekosongan ini. Ketika ini terkena air garam, ini untuk ikhtiar terapi apapun pasti enak banget. Bahkan bagi teman-teman yang kesulitan tidur, punya penyakit insomnia, sulit tidur, itu pakai terapi sedotan saja, insya Allah teman-teman. Insya Allah. Yang terkena penyakit asam urat, rematik, kolesterol, darah tinggi apapun, semua itu bisa dilakukan terapi dengan air sedotan ini. Caranya gimana? Sederhana. Caranya sederhana. Teman-teman sediakan air putih kurang lebih 1 gelas. Air putih ya, air bersih, air mateng. Lalu kasih garam kasar. Ingat ya, garam kasar. Bukan garam halus, garam dapur bukan, garam kasar. Lalu diaduk. Setelah diaduk, doakan airnya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air kau jadikan sumber kehidupan, dengan garam kau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikan air ini, jadikan asbab engkau sempurnakan kembali sel-sel tulang hamba, sendi hamba, syaraf hamba, seluruh organ dalam tubuh hamba.
Dengan berkahnya sholawat hamba bermunajat, baca Al-Fatihah. Celupin, aduk, pakai ini sedotannya. Nah, dalam kondisi masih basah, tempelkan di bagian tubuh yang sakit. Yuk, teman-teman, bagian runcingnya ini tempelkan di bagian tubuh yang sakit. Misal sakit gigi, tempelkan di sekitaran sini. Nempel doang, jangan ditusuk ya. Nempel doang. Itu langsung rileks banget, teman-teman. Sok kalau nggak percaya. Yuk. Kemudian yang suka sakit kepala, sok di belakang sini. Nempel doang, nggak usah ditusuk, tempelin doang. Apalagi di bagian punuk, bagian titik kahil namanya. Ini disebutkan satu titik ini Rasulullah bersabda 72 penyakit sembuh kalau di titik kahil. Ada satu titik lagi Rasulullah bersabda namanya titik umumugis, 100 penyakit sembuh. 100 penyakit teman-teman. Titik kahil, titik umumugis itu titik bekam ya teman-teman ya. Silakan dipraktekin, enak banget. Langsung, teman-teman yang punya penyakit asam lambung nih, yang kadang perutnya begah nggak karuan, yuk, nih teman-teman, tempelkan di sini, nempel gini aja, itu udah enak banget. Sok kalau nggak percaya, teman-teman sekarang ambil sedotan air mineral, bagian runcingnya tempelkan, itu enak banget, rileks banget. Apalagi dicelupin air garam dulu, ya, ini ya, tapi jangan ditusuk ya, asal nempel aja, asal nempel. Ya, nanti doanya diulang ya. Sel nempel. Yuk, yang punya asam urat rematik. Nih, antara jari dan jari. Apa, pinggiran jari. Sama nih, celah-celah jari. Kalau rematik, asam urat itu di kaki. Namun saya contohkannya di tangan ya. Seperti ini nih. Nempel doang, enak banget. Ya. Kalau batuk di mana? Batuk di sini. Di dada. Di dada ini kan, ini bukan hanya batuk. Yang punya penyakit asma, TBC, sesak nafas, batuk, kemudian penyakit jantung, asam lambung, penyakit-penyakit begah di perut, itu di bawah tulang dada. Ini kan dada, di sini kan ada tulangnya nih. Nah, tulangnya dada, ini garis ini nih. Yuk kalau nggak percaya tekan aja dengan jari telunjuk, itu sakit. Sakitnya kenapa? Sakitnya itu disebabkan karena banyaknya angin. Nah, ini kalau banyak anginnya pasti sakit banget ditekan di sini. Ketika banyak angin, nanti banyak penyebab, banyak efeknya. Bisa jadi sesak nafas, asma, batuk, jantung, asam lambung, itu banyak penyebabnya. Ini di sini. Ya, ini kalau pakai telunjuk. Kalau pakai ini, ya cukup ditempelin saja. Cukup ditempelin, sambil istighfar. Tuh. Itu enak banget. Enak banget. Ya, itu enak banget teman-teman. Ini air sedot, cukup dengan sedotan saja. Kemudian suka migrain segala macam, itu titik kahil. Ya, titik kahil, sekitaran leher. Bahkan jika ini ditempelkan di garis antara rambut dan kulit, itu terapi yang sangat dahsyat. Maaf ya. Nah, ini kan ada rambut, ini ada kulit, batasnya ditempelin pakai ini. Enak banget. Sok kalau nggak percaya sambil dipraktekin, enak banget. Migrain, vertigo, dama insya Allah. Enak banget. Cuma gini doang, enak banget. Seketika badan langsung hangat. Ditempelin sebelah kanan, badan kanan langsung hangat. Ditempelin sebelah kiri, nah kayak gini, nanti badan sebelah kiri langsung hangat. Sok kalau nggak percaya, dipraktekin. Iya, nempelnya di kulit, bukan di baju. Begitupun yang di dada, langsung kena kulit. Begitupun yang di kepala, langsung kena kulit. Penyakit stroke, epilepsi, sok di titik umumugis. Titik umumugis itu mana? Lurusnya telinga. Nah, lurusnya telinga. Nah, ini puncaknya. Ini titik umumugis. Rasulullah bersabda 100 penyakit sembuh. Ya, ini namanya titik umumugis, titik bekam ya. Seperti ini. Ya. Saraf kejepit ya di bagian, pokoknya intinya di bagian tubuh yang sakit. Intinya di bagian tubuh yang sakit. Apalagi kalau teman-teman memahami penyebabnya, titiknya di mana, itu lebih cepat lagi. Ya, kalau yang belum paham titiknya, intinya di bagian tubuh sekitaran yang sakit. Itu seperti itu, teman-teman. Ya. Iya, kalau di kepala itu bikin relax, bikin ngantuk, bikin anteng, makanya teman-teman yang punya penyakit nggak bisa tidur, daripada teman-teman mendengarkan yang aneh-aneh, yuk sambil diterapi ini. Sok minta tolong pasangannya, minta tolong anaknya atau siapa, suruh bantuin, nempelin aja gini. Bikin ngantuk, enak banget, soalnya nyaman banget. Terkena sudutan ini, itu enak banget, nyaman banget. Munculnya namanya relaksasi. Yuk, yang pengen kulitnya biar gak gampang tidak mudah penuaan dini, kulitnya biar baby face lagi. Yuk, sini teman-teman.
di bawah kelopak mata. Enak banget, sok kalau nggak percaya dibuktikin. Di sini bukan berapa lama nempelnya ya. Pokoknya sekiranya secukupnya aja. Kalau udah sekiranya udah enak, udah enteng, pindah. Itu seperti itu. Cuma nempel ya, jangan ditusuk, nempel doang. Ini kan ini nih nempel nih. Cuma nempel doang. Nanti kalau udah kering, celupin lagi di airnya. Iya, enak. Ini tuh enak. Enak banget. Memang ada perih kayak sakit. Apa sih? Intinya enak banget, rileks banget. Ya, intinya rileks banget. Apalagi kalau di sini. Yuk, ini bikin peremajaan kulit. Jadi kulitnya remaja lagi. Yang udah keriput-keriput, insya Allah remaja lagi. Nanti jadi glowing kulitnya. Itu seperti ini. Ya, itu caranya ya teman-teman ya. Sekarang doanya. Ya, sekarang doanya, teman-teman. Pastikan ya, garamnya garam kasar atau garam Himalaya. Karena garam halus itu nggak bisa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air. Engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikan air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit hamba. Hamba memohon, sempurnakan kembali sel-sel tulang hamba, sendi-sendi hamba, syaraf-syaraf hamba, seluruh organ dalam tubuh hamba. Dengan berkahnya solawat, hamba bermunajat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah, tiupin airnya. Jadi setelah ditiupin, baru dicelupin. Ya, baru dicelupin tuh, sedotannya. Tempel-tempelin. Nih, dahsyat teman-teman. Yang suka migrain, vertigo, nih. Di belakang telinga, ini kan ada batas antara rambut dan kulit. Nah, batas antara rambut dan kulit, ingat, setiap perbatasan organ tubuh itu adalah titik terapi. Ingat ya, setiap perbatasan organ tubuh itu adalah titik terapi. Nah, batas antara rambut dan kulit di sini, tekan aja pakai telunjuk, pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng, pelan, arahkan ke telinga. Sama, ini juga sama, tekan. Batas antara rambut dan kulit, tekan, arahkan ke telinga. Seketika badan langsung enteng, kepala langsung segar. Sok, kebalik ya. Seketika badan langsung segar, kepala langsung enteng. Sok, praktekin. Ini jari telunjuk, tempelin di belakang telinga. Batas antara rambut dan kulit, tempel aja segini. Lalu dorong, arahkan ke telinga. Ini pun sama, dorong, arahkan ke telinga. Kepala langsung enteng, badan langsung segar, bahkan hangat. Direkam saja doanya. Soalnya kalau ditulis nggak kekejar. Yuk, yang mau direkam doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air. Engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Engkau sempurnakan kembali sel-sel tulang hamba, sendi-sendi hamba, syaraf-syaraf hamba, seluruh organ dalam tubuh hamba. Dengan berkahnya solawat, hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah, lalu tiupkan. Itu seperti itu caranya ya. Caranya seperti itu. Langsung enak banget teman-teman. Enak banget ke kulit, langsung enak. Seger, ke badan langsung seger. Iya, ke badan langsung seger, langsung enak. Langsung enak. Itu caranya seperti itu, doanya seperti itu. Nah, makanya jangan anggap sepele nih benda yang mungkin gak ada harganya, namun bisa jadi perantara jalan sehat, jadi perantara jalan sembuh. Ya. Ya, itu bisa seperti itu. Enak kalau pakai gini, enak. Mahal apa murah? Yuk, kayak gini mahal apa murah? Murah kan? Makanya sembuh itu sebetulnya mudah, murah, gratis.